warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MNJ 22A. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen piutang. Masuk ke pembahasan pertama mengenai manajemen piutang. Pengertian dari manajemen piutang tersendiri, baik, manajemen piutang adalah proses serangkaian kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, maupun badan usaha. Dalam sebuah bisnis atau usaha, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar rangkaian proses piutang usaha dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu, harus memerlukan sistem pengelolaan yang efisien agar tidak berujung merugikan perusahaan. Invoicing software memudahkan proses penagihan ke pelanggan secara otomatis. Selain itu, dapat melihat surat tagihan yang terdapat di setiap perusahaan yang mengambil piutang di kita. Baik, kita masuk ke hal yang pertama, yaitu menawarkan kebijakan kredit. Menawarkan kebijakan kredit dapat menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumen. Konsumen akan lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, ringan. Selain itu, juga dapat memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk membayar kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, perlu membuat standar kredit karena standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai ketentuan si perusahaan. Untuk membuat standar kredit, ketentuan perusahaan harus memperhatikan hal-hal di antara lain itu rasio utangnya, rasio cakupan bunga, dan riwayat kredit calon konsumen. Nah, yang ketiga, menagih secara berkala. Ketika memberikan kredit kepada konsumen, perlu menagihnya secara berkala dengan mengirimkan pesan via email, telepon, ataupun media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran. Selain itu juga dapat melakukan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah ke atas juga membentuk suatu agensi penagihan untuk melakukan tugas di bagian penagihan kredit. Baik, di tabel PowerPoint ada diagram di mana perusahaan atau barang jasa lalu turun ke penjualan. Penjualan ini terbagi menjadi dua, ada yang tunai dan ada yang kredit. Untuk yang tunai itu masuk ke kas dan kredit itu harus ke piutang lalu ke kas. Apa sih alasan perusahaan melakukan penjualan secara kredit? Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua itu untuk perusahaan memiliki kapasitas produksi yang menganggur. Yang ketiga itu persaingan pasar. Next, untuk biaya dan manfaat kredit. Kredit untuk biaya ada yang biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung itu penagihan piutang, dan untuk biaya tidak langsung itu kerugian akibat piutang tidak tertagih. Adapun manfaatnya, yang pertama itu peningkatkan penjualan, lalu turun ke peningkatan laba. Memiliki piutang usaha memang mengandung biaya. Biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, biaya sumber dana. Tetapi, biaya yang terkandung dalam piutang akan diimbangi dengan adanya perjaminan kredit yang meningkatkan penjualan.
Kebijakan kredit yang optimal adalah dapat menyimbangi besaran biaya dan manfaat piutang usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama itu ada volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, ada syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, maka semakin besar investasinya dengan syarat 5/10 N/60. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu platform kredit atau limit jumlah kredit. Semakin besar platform kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Dan untuk kualitatif, makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif, debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya. Pengumpulan piutang atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. Dan yang kelima itu ada kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, termin syarat 2/10 N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi, jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggaknya, perlu investasi yang lebih besar. Selanjutnya, penilaian kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarkan kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7P sebelum memberikan persetujuan kredit kepada pelanggan. 7P ini yaitu ada personality, purpose, prospect, payments, profitability, protection, and parity. Adapun yang 5C-nya itu karakter, capacity, capital, collateral, conditional of economy. Yang pertama itu ada personality. Personality, bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, kelahiran, pendidikan, pengalaman, lalu ada usaha atau pekerjaan dan sebagainya, hobi, keadaan keluarga, istri, anak, social standing, pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam. Lalu serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Yang kedua, ada purpose. Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, apakah dari si peminjam digunakan untuk berdagang ataupun untuk membeli rumah dan untuk tujuan lainnya. Yang ketiga, ada prospek. Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan maupun beberapa tahun. Lalu perkembangan keadaan ekonomi perdagangan. Keadaan ekonomi perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power, kekuatan pendapatan keuntungan masa lalu dan pikiran masa mendatang. Yang keempat itu ada payment. Payment itu mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali peminjam yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan, sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Yang kelima ada profitability. Menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. Bagaimana
polanya, apakah makin lama makin besar ataupun sebaliknya. Yang keenam ada protection, menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha, apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau asuransi. Yang ketujuh ada party, bertujuan untuk mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakteristiknya. Pengklarifikasian ini akan menentukan pertahunan bank dalam hal pemberian fasilitas. Lalu selanjutnya ada 5C. Yang pertama itu ada karakter, berkaitan dengan niat pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada capacity, berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sehubungannya dengan kredit yang diterima. Yang ketiga itu ada capital, berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. Yang keempat ada kolateral, berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal memenuhi kewajibannya. Yang kelima itu ada condition, kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi bisnis pelanggan. Lalu bisa dilihat PowerPoint-nya untuk analisa kredit yang D5CS. Cara penjualan secara kredit itu ada jangka waktu kredit, potongan tunai, periode potongan, lalu ada jenis kredit. Berbeda antara industri yang berbeda. Dengan syarat 2/10 N/60. Artinya, pelanggan mempunyai jangka waktu 60 hari sejak tanggal berlaku yang dilakukan untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan secara dalam waktu 10 hari, maka pelanggan mendapat potongan tunai sebesar 2%. Pun contohnya itu apabila pelanggan membeli barang senilai 1 juta dengan syarat penjualan 2/10 net per 60. Pelanggan mempunyai pilihan untuk membayar dalam 10 hari sebesar 1 juta dikali 1 dikurang 0,02, yaitu jumlahnya 980, atau membayar 1 juta dalam waktu 60 hari. Jangka waktu kredit adalah waktu saat penjualan dilakukan sampai dengan pelanggan harus melunasi semua utangnya. Lalu, jangka waktu kredit umumnya 30 hari sampai 120 hari. Tanggal nota awal periode kredit, tanggal saat barang dikirim, bukan tanggal saat barang diterima oleh pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu kredit, yang pertama ada jangka waktu persediaan pembeli, yaitu waktu saat pembeli mengadakan persediaan, memproses dan menjualnya. Lalu ada siklus operasi, jangka waktu piutang, jangka waktu persediaan. Perputaran piutang, periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Bisa dilihat dalam PPT-nya. Nah, apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efisien. Sekian pembahasan dari saya mengenai manajemen piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.